Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat malam ke pejuang pengetahuan. Ya, kita ketemu kembali di sesi jawaban latihan STS yang sudah saya berikan di siang tadi. Ya, untuk part 1 mungkin bisa dilihat kembali ya untuk part 1-nya. Sekarang masuk ke part 2 yaitu pengerjaan untuk nomor 11 sampai 20. Oke, kita mulai saja. Ya, untuk nomor 11. Ya, seorang karyawan memulai bekerja dengan gaji bulanan 3 juta. Setiap tahun ia mendapatkan kenaikan gaji sebesar 500.000. Manakah pertanyaan ini yang benar? Nah, jawaban bisa lebih dari satu. Oke, ini adalah materi apa ini? Barisan aritmatika. Kenapa? Karena setiap bulannya gajinya setiap tahunnya ia naik gaji 500.000. Oke. Di sini berarti kita ketahui ya U1-nya sama dengan 3 juta. Ya, 3 juta berarti U1 itu adalah A. Selanjutnya bedanya ya setiap tahun gajinya nambah 500.000. Oke, 500.000. Oke, di sini berarti gaji keduanya bulannya menjadi 3,5 juta. Oke, benar ya. Tinggal ditambahkan aja 500.000. Oke, berarti gaji keduanya benar. Gaji total yang diterima selama 3 tahun pertama. Berarti gaji total yang diterima itu adalah SN. Jadi SN sama dengan N per 2, 2A plus N minus 1 dikali beda. Maka S ketiga berarti 3 per 2, 2 kali 3 juta. Oke, saya bikin 3000 aja supaya enteng. Ya, 3 minus 1 dikali 500 ya, 500.000. Oke, sebentar lalu. S3 sama dengan 3 per 2, 2 kali. Ya, saya tulis 3000 saja ya. Karena nolnya kita hilangkan dulu ini. Supaya gampang dalam penulisan. 3 minus 1 dikali 500.000 kan. Maka 3 per 2 ini 6.000. Ini 2 kali ini adalah 1.000. Oke, maka sama dengan 32 dikali 7. Ini habis 35. Ini berarti 35 kali 3 ya. Itu berarti 5, 1, 10. Ya, seharusnya adalah 10.500.000. Berarti salah ya. Yang C salah. Yang E 4 tahun setiap gaji setiap tahun membentuk barisan aritmetika. Oke, benar ini. 5 tahun gaji pada tahun kelima. Nah, pada tahun kelima benar gak segini? Ini berarti U5 karena pada tahun bukan jumlah totalnya. Berarti U5. Oke, kita lihat U5. Maka sama dengan A plus M minus 1 dikali beda. Maka A-nya itu adalah 3 juta. Ditambah 5 minus 1 dikali 500.000. Maka jawabannya oke, sini ya 3 juta ditambah ini 4 kali 5 200, maka sama dengan 5 juta. Oke, benar ini. Jadi A, B dan D benar. Yang E tinggal 4 tahun berarti sama ya. Tinggal S4. Oke, mungkin
ya, S4 ya. S4 maka sama dengan 4/2 2 dikali 3 juta ditambah 4 minus 1 dikali 500 2 6 ini 3 1.500.000 berarti 2 dikali 7,5 bentar. Oh ternyata 15 juta ya. Oke berarti salah. Berarti jawabannya itu adalah A, B, dan D. Oke itu untuk nomor 11. Kita lanjutkan nomor 12. Sebuah populasi amuba membelah diri menjadi dua setiap 30 menit. Jika pada awalnya terdapat 50 amuba, maka setelah 2 jam jumlah amubanya berapa? Menjadi 800. Ini pernyataannya benar atau salah? Oke, kita lihat ini nampaknya barisan geometri ya. Barisan geometri itu adalah UN sama dengan ARN-1. Nah, kita per 30 menit ya. Dia rubahnya 2, berarti R-nya 2. 30 menit yang ditanya setelah jumlah amubanya berarti 800. Benar gak sih? Jadi 800 berarti U berapa itu kita lihat di sini. 2 jam itu setelah 30 menit. Oke. Berarti 4 ya. U4 ya. Kenapa? Karena 2 jam. 2 jam itu berarti 240 ya bertambah 30. Nah, ini berarti 8 ya. Sebentar saya takut salah. Ya. Oh, sorry. Ya. Salah ya. Saya lupa. Ya di sini kan 2 jam itu 1 jamnya 60, berarti 120 menit itu 2 jam per 30. Maka ini adalah 4, berarti U4. Ya, A-nya berapa? A-nya 50. R-nya 2. 4 minus 1. 50, 2 pangkat 3. 50, 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 5, 400. Jadi jawabannya salah untuk nomor 12. Kita lanjutkan. Oke, nomor 13. Sebuah perenang berlatih kolam renang. Sesi pertama ia berenang sejauh 100 meter. Setiap sesi ia menambah jarak tempuhnya sebanyak 5. Jika ia berenang sejauh 5 maka ia harus berlatih sebanyak berapa sesi? Sebanyak 9 sesi. Benar gak sih? Untuk 500 meter 9 sesi. Nah, ini nampaknya aritmatika ya. Ya, sederhananya kayak gini nih. Nomor 13 tuh. Oke, di sini. Oke, di sini berarti kan 100 meter. Pertama U1. Jadi selanjutnya tambah 50 berarti 150. Sebanyak 9 sesi berarti U9. Maka A plus N minus 1 dikali B. A-nya itu adalah 100 ditambah ya 9 minus 1 dikali bedanya itu 50. 100 ditambah iya benar ya 500 meter. Oke, benar jawabannya nomor 13 pakai aritmatika. Selanjutnya ini adalah geometri. Tanyakan rasio, ini gampang ya seharusnya. U2 sama dengan 6, U4 sama dengan 54. Ditanya rasionya. Kita tahu U2 itu adalah A kali R, U4 itu A kali R pangkat 3. Nah, berarti
Untuk mencari R, U4 dibagi U2. Berarti 54 dibagi 6. 9. Ya 9 ya. Oh iya 9 ya. Oke. Karena dia ini kan artinya ini adalah R pangkat 3 dibagi R itu R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 9, maka R sama dengan sama dengan 3. Jadi jawabannya rasionya 3 untuk nomor 14. Nah, kita lanjutkan. Untuk nomor 15, oke. Ini himpunan ya. Kita tahu domain itu adalah daerah asal. Range itu adalah daerah hasil. Daerah asal itu direpresentasikan sebagai X. Ini adalah asal, yaitu hasil. Ya, kita tinggal lihat. Dari ini kan pasang berurutnya. Berarti daerah asalnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Domainnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini benar. Ini oke. Ini oke. Selanjutnya range-nya. Range-nya kan cuman A, B, C. A, B. Berarti A, B, C aja ya. Berarti jawabannya yang A. Oke, nomor 15 sederhana. Seperti itu. Selesai. Selanjutnya nomor 16. Nah, ini adalah fungsi komposisi. Ya, untuk fungsi komposisi ya ini bisa dua cara. Kamu cari persamaannya dulu bisa atau mencari langsung nilainya. Kalau mencari nilainya kan ini F O G berarti F dalam kurung G 3. Maka F, nah angka 3-nya masukkan ke fungsi 3. Berarti kan X plus 5 berarti 3 plus 5 berarti F 8. Berarti F8 berapa? 3 kali 8 dikurangi 2. Ini dikali 24 dikurangi 2, maka jawabannya 22. Berarti jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 17. Nah, ini adalah inverse ya. Berapa inverse-nya? Nah, inverse itu adalah kebalikan. Maka cara menyelesaikannya saya lebih enak ini, maka saya ganti misalkan ini ya CF itu misalkan Y. Y sama dengan 5/9 dalam kurung F-nya saya ganti X ya. Saya gampang menjelaskannya. Nah, ini kan kali. Kalau kali pindah untuk menyelesaikan adalah dibagi. Maka 9Y sama dengan 5X minus 32. Nah, berarti ini pindah ruas juga ke sini. Berarti 9/5Y sama dengan X minus 3/2. Ingat inverse itu merubah awalnya Y sama dengan X menjadi X sama dengan Y. Nah, ini kita pindah aja dulu X minus 3/2 sama dengan 9/5Y. Nah, ini kan sama aja ya, hanya pindah-pindah aja. Hanya pindah posisi aja sebenarnya. Maka X sama dengan 9/5Y plus 32. Nah, kita ganti X-nya itu tadi adalah F inverse kan? Berarti jawabannya itu Y-nya itu menjadi F. Jadi jawabannya itu adalah 9/5F plus 32. 95F plus 30. Oke, jawabannya yang C. Oke, selanjutnya ini yang nomor 18. Ya. Apakah pernyataan FOG2 itu benar? Oke, kita lihat ini berarti kerjakannya G-nya dulu. Kita kerjakan G-nya dulu. Maka G2 itu adalah 4 ya ini. Oke. G2 itu 4, berarti kan F dalam kurung G2. KF G2-nya itu adalah 4. Maka F4 itu adalah 5. Oh, jawabannya benar ternyata 16. Oke, kita lanjutkan. Nomor 19. Oke, untuk nomor 19, sebuah perusahaan rental memiliki 2 paket sewa, paket A, paket harian, paket jarak. Biaya untuk paket harian berdasarkan waktu
Hitung dengan fungsi ini, biaya untuk paket jarak berdasarkan kilometer hitung. Berarti ini H ke D. Berapa pernyataan yang benar? Biaya sewa mobil 2 hari dengan paket harian adalah 400.000. Biaya sewa 2 hari. Oke, sebentar ini. Ya berdasarkan waktu ya. Berarti masukkan aja dua biayanya berapa ya, tinggal masukkan ke yang A ini, masukkan ke fungsi ini. Bener gak sih? Ya tinggal dihitung. Maka 2H2 maka sama dengan 200.000 ditambah 100.000 dikali 2 ini kan 200 400 ya. Oke, jawabannya benar. Yang B, total biaya yang dikeluarkan menyewa mobil 3 hari dan menempuh jarak 50 km adalah 850. Oke, 3 hari. Ini kita masukkan ya 3 hari. Ini hari dulu, 3 hari itu 3 ke sini nih. Nih. Ya berarti tinggal dikali 3. Ya berarti jaraknya 50 km ya. Tinggal dikali 3 aja, berarti J50 itu sama dengan 5.000 dikali D nya itu 50. Sama 25, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 250.000. Selanjutnya harinya masukkan ke sini. Itu berarti H3 masukkan. Berarti 200 ditambah 100 dikali waktu harinya 3. Maka sama dengan 200 ditambah 300. Maka sama dengan 500.000. Berarti tinggal dijumlahkan aja. Ini tambah ini. Itu 750. Oke, ini 8,5 berarti B nya salah. Berarti ini salah. Biaya dasar atau biaya start yang dikenakan pada paket harian adalah 100.000. Salah ya, seharusnya biaya dasarnya itu adalah 200.000. Mana tuh? Nah ini nih. Ini tetap biaya tetapnya, biaya dasar itu biaya tetap. Ya benar. Salah ya, maaf, sorry. Salah, seharusnya 200.000. Jika pelanggan menyewa mobil 1 hari, biaya sewa yang dibayar lebih rendah dari biaya untuk menempuh jarak 100.000 ya. Ini tinggal masukin aja. 1 hari berarti masukin ke sini, berarti ini 300.000 ya. Jadi 300.000 yang D itu. Kenapa? Karena masukkan antara ini N-nya 1 kan, dan selanjutnya jaraknya 100 km ya, tinggal dikalikan ini. Berarti 5 nih. Ini 100 dikalikan dengan 5 karena itu. Maka sama dengan 100 kali 5 itu 500 kan. 500.000. Oke. Nah, 500.000 apakah lebih besar ini? Lebih rendah. Ya benar ya, lebih rendah. Oke, jawabannya ini D, benar. Yang biaya sewa per hari pada biaya sewa per hari pada paket harian ada 100. Ini salah udah. Per hari masa 100.000. Sehari ya tergantung dia ada tetapnya di sini. Jawaban yang benar adalah A dan D. Oke, itu. Dan yang terakhir nomor 20. Nah, ini agak lumayan ya, fungsi komposisi kalau nggak salah ini ya. Seorang guru privat per jam itu dimana J ada jumlah jam lewat siswa. Oke. Ini pertanyaannya berdasarkan informasi manakah pernyataan? Biaya les per siswa untuk 2 jam adalah 1.700.000. Kita lihat di sini
Ini J adalah jumlah jam les. Berarti ini ya, masukin dulu ke sini. Karena 2 jam. 7,5. 7.500. Oke. Dikali 2 ditambah 2,5. Maka sama dengan 15 tambah 2,5. Maka sama dengan 175. Oke, benar ini. Ya, jumlah siswa yang mendaftar jika 4 pertemuan adalah 11 orang. Ini menghitung jumlah. Oke, jumlah siswa berarti 4 orang. Kalau 4 pertemuan itu adalah 11 orang. Berarti kita pakai yang ini ya. Oke, pakai ini. N-nya itu adalah jumlah pertemuannya. Berarti S11 sama dengan 3 kali 11 dikurangi 1. Terbalik. F4. Maka sama dengan 3 kali 4 dikurangi 1. 12 kurangi 1. Oke, benar 11 orang. Jadi yang B benar. Jumlah 3 pertemuan pendapatan guru tersebut adalah 250. Oke, ini total pertemuan, kita pakai ini. Yang B ya. Berarti B3, maka sama dengan 100.000 dikali 3 dikurangi 50. Maka sama dengan 300.000 dikurangi 50.000. Maka sama dengan 2,5. Oke, benar, C-nya juga 2,5. D. Fungsi komposisi TF adalah sekian. Ya, kita lihat. T itu atas, F itu ini. Kita masukin ya. Ya, berarti T dalam kurung S-nya itu adalah 3N minus 1. Maka sama dengan 7, 5 dikurangi dikurangi dalam kurung 3M minus 1 ditambah 25.000. Maka sama dengan ini dikalikan 75 kali 3 15, 122 123 dikurangi 75 ditambah 25. Maka sama dengan 225N ya. Ini dikurangi 50.000. Ini seharusnya jawabannya 225N. Oh, salah ya, yang D. Yang D salah. Biaya les untuk 3 jam adalah 250. Biaya les untuk 3 jam. Ya, tinggal dimasukin ke sini ya, berarti TJ. Ya, tinggal masukkan ke sini nih. Jadi masukkan ke TJ berarti 75 dikali 3 ditambah 2,5. Maka sama dengan 51 225 ditambah 2,5. Maka jawabannya 25 ya. 250 ya. Iya, 250. Oke, benar. Jadi jawabannya A, C, E. Oke. Mungkin itu untuk part kedua jawaban dari nomor 11 sampai 20. Ya, saya rasa cukup ya hari ini. Semoga kalian bisa belajar yang lebih optimal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.